Di dalam tubuh terdapat sebuah sistem yang disebut dengan sistem kardiovaskular, juga dikenal sebagai sistem peredaran darah, yaitu jaringan yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan produk sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Sistem ini berperan penting dalam menjaga kestabilan suhu tubuh, mengatur pH darah, serta melawan infeksi melalui komponen darah seperti sel darah putih. Mari kita bahas satu persatu. Nah, pada anatomi sistem kardiovaskular, jantung merupakan organ utama dalam sistem kardiovaskular yang berfungsi untuk memompa darah. Jantung terletak di dada, sedikit ke kiri, dan terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium atau serambi di bagian atas dan 2 vertikal di bagian bawah. Jantung dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Pada sisi kanan berfungsi sebagai memompa darah yang miskin oksigen ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen, sedangkan pada sisi kiri untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, mari kita bahas pembuluh darah. Ada 3 jenis pembuluh darah utama. Yang pertama arteri, kedua vena, ketiga kapiler. Nah, arteri ini membawa darah keluar dari jantung. Umumnya darah yang kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah miskin oksigen. Kedua vena. Vena membawa darah kembali ke jantung. Umumnya darah yang miskin oksigen, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah kaya oksigen. Ketiga kapiler. Pembuluh darah yang kecil menghubungkan arteri dan vena, tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan zat-zat lainnya terjadi di jaringan tubuh. Anatomi sistem kardiovaskular yang ketiga adalah darah. Darah merupakan cairan yang mengalir melalui pembuluh darah dan memiliki berbagai fungsi penting, seperti transportasi oksigen, nutrisi, dan produk sampingan metabolisme. Adapun komponen utama darah yang meliputi yang pertama, sel darah merah atau eritrosit, berfungsi untuk mengangkut oksigen dan sebagian karbon dioksida. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit, berfungsi untuk melawan infeksi dan penyakit. Yang ketiga, trombosit atau platelet, berfungsi untuk membantu pembekuan darah. Yang keempat, plasma yang merupakan cairan kuning yang mengandung air, protein, elektrolit, hormon, dan produk sisa metabolisme. Adapun fisiologi sistem kardiovaskular. Yang pertama, sirkulasi darah. Terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik ini dimulai dari ventrikel kiri yang memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Setelah darah menyuplai oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh, darah yang kaya karbon dioksida kembali ke atrium kanan melalui vena cava. Yang kedua, sirkulasi pulmonalis. Dari atrium kanan, darah dipompa ke ventrikel kanan dan kemudian ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk mengeluarkan karbon dioksida dan mendapatkan oksigen. Darah yang sudah kaya oksigen kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Yang kedua, pengaturan tekanan darah. Jantung berfungsi sebagai pompa yang menjaga aliran darah dengan tekanan yang tepat. Tekanan darah bergantung pada resistensi pembuluh darah dan volume darah yang dipompa oleh jantung. Tekanan darah diukur dengan 2 angka, yaitu tekanan sistolik, yaitu saat jantung berkontraksi, dan tekanan diastolik, yaitu ketika jantung berelaksasi. Yang ketiga, kontraksi jantung atau siklus jantung. Terdapat 2 proses, yaitu sistol dan diastol. Sistol merupakan proses di mana jantung berkontraksi, memompa darah ke arteri. Sedangkan diastol yaitu proses di mana jantung berelaksasi dan terisi darah dari vena. Yang keempat, pengaturan sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular diatur oleh sistem saraf otonom atau ANS yang mengatur detak jantung dan tekanan darah berdasarkan kebutuhan tubuh.